Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Noviko dari Prodi MPI kelas A semester 2. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait model-model pembelajaran, khususnya yaitu model pembelajaran cooperative learning. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa yang melatar belakangi adanya model cooperative learning yaitu berawal dari pembelajaran tradisional seringkali tidak memadai untuk memenuhi tuntutan zaman modern yang membutuhkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah oleh siswa itu sendiri. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan terkadang siswa merasa cemas atau tidak termotivasi untuk belajar. Nah, model pembelajaran konvensional seperti ceramah atau hanya mendengarkan guru, siswa hanya mendengarkan dan tidak ada kesempatan untuk siswa berkontribusi untuk berinteraksi dalam pembelajaran. Maka perlu adanya alternatif pembelajaran yang berorientasi bagaimana siswa belajar sendiri menemukan informasi, menghubungkan topik yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa dapat berinteraksi multi arah baik antar siswa dengan siswa maupun guru dengan siswa. Di sini ada Anitali dalam buku Cooperative Learning menjelaskan bahwa model pembelajaran cooperative learning tidak sama dengan sekedar belajar kelompok. Nah, tetapi ada unsur-unsur yang membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan dengan tidak asal-asalan gitu. Jadi model cooperative learning ini memiliki macam-macam jenisnya. Nah, setiap jenisnya itu memiliki langkah-langkah untuk penerapan model cooperative learning itu sendiri. Kemudian mengapa sih adanya model cooperative learning itu? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman materi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan sosial. Jadi siswa itu bisa bersosialisasi, tidak hanya mendengarkan materi dari gurunya saja. Di sini dalam model cooperative learning ini bisa saja siswa yang menyampaikan materi bahkan ya. Samping itu juga ada prinsip-prinsip cooperative learning ya. Apa saja prinsip-prinsip yang dipegang dalam model pembelajaran cooperative learning itu? Saya kutip di sini ada 3, yaitu tim kerja. Siswa bekerja dalam kelompok kecil yang saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi di sini terasa gitu ya, timnya atau kelompoknya merasa memilikinya, rasa tanggung jawabnya. Ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu komunikasi aktif. Nah, siswa berkomunikasi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Itu pasti karena masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab atas hasil kelompoknya dan hasil untuk dirinya sendiri. Di sini saya jelaskan juga jenis-jenis cooperative learning. Di sini jenis-jenis cooperative learning saya cantumkan ada 4, yaitu model pembelajaran tipe TGT atau Team Games Tournament. Yang kedua yaitu Jigsaw. Yang ketiga STAD atau Student Team Achievement Division. Dan yang terakhir NHT yaitu Number Head Together. Mari kita bahas satu persatu terkait tipe-tipe model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu TGT ya, atau Team Games Tournament. Nah, model pembelajaran TGT ini adalah salah satu jenis cooperative learning yang dikembangkan oleh David Roger Johnson. Nah, setiap model pembelajaran itu memiliki tokoh. Nah, tokohnya itu yang merancang model pembelajaran itu sendiri sehingga menjadi satu kesatuan menjadi model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Nah, langkah-langkah untuk penerapan PGT ini yaitu yang pertama presentasi kelas. Jadi
adanya presentasi oleh siswa ya. Di sini tidak hanya guru yang menjelaskan, siswa yang dominan atau yang ditunjuk oleh guru itu bertugas untuk mempresentasikan materi yang harus disampaikan terhadap teman-temannya. Kemudian adanya pembagian kelompok ya. Jadi guru membuat kelompok-kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota, kemudian diorganisir ya. Dan biasanya setelah pembagian kelompok nanti ada games atau permainan gitu. Dalam hal ini supaya pembelajaran tidak jenuh dan motivasi belajar siswa lebih meningkat lagi. Kemudian setiap model pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Di sini kelebihan model pembelajaran TGT yang pertama yaitu pembelajaran melibatkan seluruh siswa untuk dapat berpartisipasi aktif, berinteraksi dan menggunakan pendapatnya. Jadi dalam hal ini tidak ada siswa yang diam gitu ya. Siswa distimulus, dimotivasi oleh gurunya untuk berpendapat, untuk berinteraksi dan menggunakan pendapatnya untuk games-games yang diterapkan oleh guru itu sendiri. Kemudian dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, ini pasti ya. Model pembelajaran cooperative learning jenis yang kedua yaitu jigsaw. Model pembelajaran tipe jigsaw ini adalah pendekatan pembelajaran kolaboratif yang dikembangkan oleh ahli psikologi dari Amerika yang bernama Elliot Aronson pada tahun 1971. Nah, model ini awalnya dirancang untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Namun seiring berjalannya waktu, model ini telah digunakan dalam berbagai konteks pendidikan untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran dan keterampilan kolaborasi siswa. Nah, untuk langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran jigsaw ini, yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, di sini dalam hal ini guru memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan motivasi siswa. Jadi di awal guru memberikan motivasi terlebih dahulu supaya motivasi belajar siswanya meningkat, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan informasi. Nah, guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau dengan bahan bacaan. Jadi guru memberikan bacaan atau demonstrasi kepada murid-murid yang telah ditugaskan untuk menyampaikan materi. Dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan komunikasi secara efisien, menentukan kelompok asal dan membentuk kelompok ahli. Nah, dilanjutkan dengan membimbing. Berikut merupakan langkah-langkah penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. Yang pertama yaitu penyampaian tujuan dan motivasi belajar siswa. Nah, kegiatannya itu guru memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi belajar siswa pada saat itu juga. Kemudian guru menyajikan informasi. Nah, guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalannya demonstrasi atau dengan bahan bacaan yang diberikan oleh guru. Jadi guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk membaca materi yang telah disajikan oleh guru. Ya. Kemudian mengorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan komunikasi secara efisien dan menentukan kelompok asal, kemudian membentuk kelompok ahli. Dan langkah yang keempat yaitu membimbing kelompok belajar dalam pembelajaran. Di sini kegiatannya yaitu guru membimbing kelompok ahli dan memberi tanggung jawab mengajarkannya kepada kelompok asal
jawab memberikan materi di kelompok 1. Kemudian B diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan materi di kelompok 2, dan seterusnya sampai nanti A bisa menjelaskan ke kelompok 2, ke kelompok 3, dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu mengevaluasi. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kinerja kerjanya, dan guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajarinya. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan pujian kepada kelompok yang terbaik dan memberi arahan kepada kelompok yang lainnya agar mencari cara untuk menghargai baik ujian maupun hasil individu kelompok. Jadi guru juga ketika ada kelompok yang lebih dominan atau dalam hal ini menang dalam kelompoknya, itu kelompok yang menang itu diberi apresiasi, diberikan pujian kepada guru, dan guru tetap memotivasi kelompok-kelompok lain yang belum menang gitu dalam hal ini ya, dan memotivasi agar tetap semangat agar bisa menang di pembelajaran lain waktu. Kemudian kelebihan dan kelemahan pembelajaran tipe jigsaw. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu ya. Kelebihannya jigsaw itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Kenapa? Karena ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya, dan ini lebih pemahaman siswa cenderung lebih merata karena penyampaiannya itu tidak hanya satu orang saja yaitu guru, tapi banyak orang yang menjelaskan, yaitu kelompok ahli yang ditugaskan untuk menjelaskan materi. Kemudian yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang singkat ya. Dan yang ketiga yaitu dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Itu kelebihan dari tipe jigsaw. Nah, kelemahannya yaitu siswa yang aktif akan lebih dominasi diskusi ya, dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Untuk mengantisipasinya masalah ini, guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Kenapa? Karena guru harus menekan agar anggota kelompok menyimak terlebih dahulu dari penjelasan tenaga ahli, kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. Kemudian ada juga kelemahannya yaitu siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Karena apa? Karena siswa yang cerdas cenderung selalu diberi tugas menjadi tenaga ahli atau kelompok ahli untuk menjelaskan materi kepada teman-temannya gitu. Dan yang ketiga yaitu siswa memiliki kemampuan membaca. Yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan karena untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli gitu. Untuk mengantisipasinya bagaimana nih? Hal ini guru harus memilih tenaga ahli secara cepat dan tepat. Kemudian memonitor kinerja mereka dalam menjelaskan materi agar materi yang disampaikan secara akurat. Jadi apa yang disampaikan tenaga ahli itu dalam hal ini siswa tetap dikontrol sama guru, yang tidak di loss aja gitu, maksudnya tidak terkontrol oleh guru, tidak ya. Jadi tetap guru di sini bahkan harus lebih aktif karena mengontrol tenaga ahli supaya dapat menyampaikan materinya secara akurat. Dan yang keempat yaitu siswa tidak terbiasa berkompetisi. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi ini kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran karena kan ada kompetisi, ada kayak perlombaan, bukan perlombaan sih, lebih kayak ya kompetisi gitu antar kelas gitu, antar siswa di dalam kelas itu sendiri. Yang ketiga yaitu model pembelajaran tipe STAD atau Student Team Assessment Division. Nah, di sini model pembelajaran STAD adalah salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh, nah ini tokohnya ya, tokoh yang mengembangkan STAD yaitu Dr. Robert Slavin pada tahun 1977. Model ini dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui kerjasama dalam tim, saling pengajaran dan saling dukung antar siswa dalam kelompoknya.
pembelajaran ya, dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai serta memotivasi siswa. Itu hal yang harus dilaksanakan oleh guru terlebih dahulu ya. Kemudian langkah yang kedua itu guru menyajikan informasi kepada siswa. Dan yang ketiga, guru menginformasikan pengelompokan siswa yang biasa dibentuk kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu guru memotivasi serta memfasilitasi kerja siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir biasa ya, guru memberikan penghargaan hasil belajar baik individu maupun kelompok. Kita langsung saja ya ke tipe yang terakhir yaitu NHT ya. NHT itu yaitu number head together. Model NHT ini tidak dikaitkan dengan satu tokoh khusus ya. Yang menciptakannya siapa itu tidak dikhususkan. Tapi NHT ini adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan dalam konteks pendidikan kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Untuk number head together ini atau NHT ini langkah-langkahnya menurut Ibrahim di halaman 200 menjelaskan bahwa langkah-langkah model pembelajaran tipe NHT itu yang pertama persiapan, kemudian pembentukan kelompok. Setiap kelompok memiliki buku paket atau buku panduan untuk berjalannya diskusi ini. Guru harus mempersiapkan dan memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki buku paket atau buku panduan untuk mempelajari materi pada saat itu ya. Kemudian adanya diskusi masalah, dilanjutkan memanggil nomor anggota atau memberi jawaban. Jadi nanti nomor yang disebutkan itu bisa memberikan jawaban ketika nomornya itu disebutkan dan memberikan kesimpulan. Keuntungan atau kelebihan dari tipe NHT ini yang pertama mendorong kolaborasi. Mengapa? Karena siswa bekerja sama dalam kelompok ya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, partisipasinya aktif. Nah, setiap siswa memiliki tanggung jawab dalam diskusi kelompoknya sehingga meningkatkan partisipasi yang aktif gitu ya. Dan yang ketiga, pemahaman yang lebih baik. Kelompok membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam melalui pertukaran ide dan penjelasan antar siswa. Nah, untuk kelemahannya tipe NHT ini yang pertama tidak terlalu cocok ya, tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua yaitu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Jadi hanya nomor yang disebutkan saja gitu. Kalau nomornya yang disebutkan ya udah siswa tidak berkontribusi untuk memberikan jawaban atau bertanya pada saat pembelajaran itu. Oke, dapat kita simpulkan bahwa model cooperative learning ini merupakan salah satu pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual ya. Dalam hal ini tidak kita terpaku pada teks gitu ya. Jadi lebih kontekstual gitu, lebih nyata. Pembelajaran cooperative learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, dan cooperative learning merupakan suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi dalam model pembelajaran cooperative learning ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu unsur-unsur model pembelajaran cooperative learning, prinsip-prinsip model cooperative learning, karakteristik model cooperative learning, dan